Ketika kamu sedang berada di tengah hutan dalam kondisi hening, tiba-tiba kamu mendengar sebuah suara tembakan. Kamu langsung ke arah suara tersebut dan melihat adanya sosok pria yang sedang menembak tepat di kepala musuhnya tanpa kenal ampun. Ini bukan sebuah film guys, tapi ini adalah sebuah kisah nyata. Dan pelakunya adalah seorang pria sederhana yang berasal dari Bandung. Dia bernama Tatang Koswara. Dia adalah sniper terbaik yang pernah dimiliki oleh negara kita, Indonesia. Dia adalah hantu di balik senapan dan bayangan yang mengintai tanpa suara. Namanya nggak pernah kalian dengar di pelajaran sejarah, tapi dunia mencatatnya. 41 target musuh, satu persatu nggak pernah tertangkap sedikit pun. Bahkan Amerika pun kagum dengan sosok ini. Ini adalah sebuah kisah nyata seorang sniper nomor 14 terbaik di dunia. Dengan presisi mematikan, setiap pelurunya adalah cerita kematian yang tak terelakkan. Tapi di balik ketenarannya, ada rahasia yang tak banyak orang tahu. Ini tuh bukan film Call of Duty guys. Ini adalah operasi militer sesungguhnya. Infiltrasi, pengintaian, dan tembak tepat sasaran. Di sebuah sudut kota Bandung yang dikenal sebagai sentra kerajinan sepatu, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Tatang Koswara pada tanggal 12 Desember tahun 1946. Ia tumbuh di sebuah keluarga yang sederhana. Ayahnya bekerja sebagai pengrajin sepatu tradisional, dan dari sanalah ia belajar satu hal yang penting, yaitu kesabaran dan ketelitian. Dua hal ini yang akan menjadi senjata mematikan pada karir militernya. Tahun 1966, saat itu Tatang berusia 20 tahun. Tatang waktu itu tuh nggak ada kepikiran untuk jadi seorang tentara. Ia hanya mengantarkan adiknya untuk mendaftar TNI guys. Tapi kondisi waktu itu tuh ada seorang perwira yang melihat postur dan karakter yang kuat dari Tatang ini. Akhirnya Tatang pun dipaksa untuk mendaftar. Tatang pun lolos seleksi tamtama. Tak lama ia resmi mengenakan seragam hijau tentara. Inilah titik awal dari perjalanan pria yang kelak dijuluki sniper paling mematikan dari Indonesia. Setelah masuk, Tatang pun langsung dimasukkan ke Pusenif. Pusenif ini adalah pusat persenjataan infanteri yang lokasinya ada di Cimahi. Dia ini gak main-main guys, dia mulai belajar dari yang namanya latihan fisik, latihan taktik, bahkan bertahan hidup di alam liar. Tatang pun menjalani pelatihan rider, di mana pelatihan elit dengan standar tempur tingkat tinggi. Disinilah julukannya lahir, yaitu Siluman 3. Kenapa? Karena dia bisa hilang di hutan, bisa menghilang tanpa suara, dan bisa menyerang tanpa terdeteksi. Seolah-olah Tatang ini bukan manusia biasa. Bahkan sesama prajuritnya pun bilang kalau Tatang sudah menghilang di medan perang, pasti ada yang mati. Meskipun belum resmi menjadi penembak runduk, tapi bakatnya si Tatang ini udah mulai kelihatan guys. Matanya tajam, nafasnya terkontrol, dan tangannya stabil. Dia bisa menembak target dari jarak jauh dengan akurasi yang nyaris sempurna. Padahal di saat itu tuh dia tuh belum punya senjata snipernya yang beneran guys. Suasana di markas Pusdiktif sedang panas-panasnya. Angkatan Darat Amerika Serikat, Green Berets, akan menggelar pelatihan MTT, yaitu Mobile Training Team. Tujuannya adalah untuk mencetak penembak jitu kelas dunia. Tatang Koswara yang saat itu sudah dikenal karena disiplin dan kejeliannya di lapangan
terpilih dari sekian banyak prajurit untuk ikut serta. Totalnya ada 60 peserta dari berbagai kesatuan elit, Kopassus, Marinir, Paskas, sampai Brimob. Tapi jangan salah, hanya 17 orang yang bertahan dan Tatang pun salah satunya. Jadi guys, pelatihan ini tuh bukan pelatihan yang sembarangan karena para instruktur yang melatih mereka itu langsung dari Amerika Serikat. Pelatihannya itu berupa pelatihan tembakan jarak jauh, jaraknya itu antara 300 meter hingga 900 meter, teknik kamuflase ekstrim, survival hutan, membunuh tanpa terdeteksi, dan paling berat adalah menghilang setelah membunuh. Coba deh kalian bayangin, kalian ini harus menembak target dengan jarak hampir 1 km dan gak boleh sama sekali terdeteksi. Kalau terdeteksi artinya misinya gagal dan kalian tuh harus bunuh diri. Jadi ini tuh bukan latihan main-main guys. Setelah lulus, Tatang pun diberikan senjata khusus yaitu Winchester model 70. Senjata yang memiliki akurasi tinggi dengan kaliber 7,62 mm dengan skop optik dan peredam suara. Inilah senjata yang akan selalu menempel di bahunya selama operasi Seroja. Guys, kalian bayangin ya, kalian tuh dikasih senjata, terus dibekali hanya 50 peluru aja. 49 peluru itu untuk menembak para target dan satu pelurunya untuk apabila kalian tertangkap dan kalian tuh diwajibkan untuk bunuh diri. Gila banget kan guys? Tahun 1977 di mana suasana politik di Indonesia sedang bergejolak. Di wilayah timur bekas jajahan Portugis, tepatnya di Timor Timur, baru aja menyatakan kemerdekaan sepihak melalui kelompok Fretilin. Pemerintah Indonesia akhirnya bergerak cepat dengan meluncurkan sebuah operasi yang bernama Seroja. Misi ini sangat berbahaya dan misi ini dirahasiakan dari dunia luar. Di tengah persiapan, nama Tatang muncul di meja rapat para komandan. Prestasinya di pelatihan bareng Green Berets membuat para petinggi kagum padanya. Akhirnya tanpa basa-basi, Kolonel Edi Sudrajat menunjuk Tatang sebagai pengawal pribadinya kolonel, sniper garis terdepan, dan pasukan eksekutor untuk misi khusus. Yang bikin gilanya lagi ini adalah misi ini tuh bukan karena medan perangnya guys, tapi tingkat kerahasiaan ini bahkan Tatang pun gak boleh ngomong sama siapa-siapa, termasuk istrinya, anaknya, tetangganya, Pak RT, Pak RW, pokoknya semuanya dia gak boleh ngomong deh guys. Anak-anaknya cuma tahu bahwa ayahnya mereka sedang dinas keluar kota. Identitas tempurnya disamarkan, nama unitnya disembunyikan, bahkan pakaian dan perlengkapannya pun dibuat beda agar tidak dikenali oleh dunia internasional. Karena ini tuh bukan operasi militer, tapi ini tuh adalah operasi siluman. Kolonel Edi memberikan perintah langsung, yaitu melemahkan struktur komando Fretilin, memotong komunikasi, dan mengacak posisi sniper lawan. Sedangkan tugas Tatang itu adalah masuk, bunuh, menghilang tanpa jejak, dan ulangi. 30 km dari Dili ada sebuah dataran tinggi bernama Remexio. Wilayah ini jadi markas Fretilin, milisi yang menyatakan kemerdekaan Timor Timur dan dianggap ancaman serius oleh pemerintah Indonesia. Lokasinya berbukit, berhutan, dan dipenuhi ranjau dan penembak jitu. Tanpa publik tahu, tanpa peliputan media, dan bahkan tanpa nama di laporan resmi, Tatang Koswara dikirim bersama tim kecilnya. Mereka mendarat pada malam hari, menyusup melalui hutan. Misi ini bukan serbu dan rebut, tapi lebih dari itu, masuk, bunuh yang paling berbahaya, dan pergi tanpa suara.
Kenapa tiga itu? Karena ketiganya adalah jantung sistem perang Fretilin. Sniper bisa menghabisi tentara kita dari jarak 800 meter. Komandan itu adalah otak strategi yang kalau hilang, unit musuh menjadi panik. Operator radio itu menghubungkan semua pasukan. Tanpa mereka, komunikasi pun putus secara total. Di hari kedua penyusupan, Tatang melihat pergerakan mencurigakan di puncak bukit Remexio. Seorang sniper Fretilin sedang membidik ke arah pasukan Indonesia dari balik semak. Dengan tenang, Tatang merayap dalam diam. Dari jarak 400 meter, ia mengatur nafas dan klik, senapan Winchesternya tidak bersuara. Target pun akhirnya roboh, bahkan belum sempat melihat siapa yang menembaknya. Kematian sniper itu bikin panik pos Fretilin. Komandannya pun langsung keluar untuk memeriksa apa yang terjadi. Kemudian salah satu operator ikut keluar. Tatang pun menganggap itu adalah sebuah kesempatan emas. Ia pun mengambil 2 peluru berikutnya dan langsung menembak ke arah targetnya. Satu persatu mulai roboh. Dalam 6 menit, struktur komando Fretilin di Remexio langsung lumpuh. Tugas Tatang Koswara tidak butuh sorotan kamera, tidak ada gembar-gembor, tidak ada sorak-sorai, tapi diam-diam mayat mulai jatuh satu demi satu. Dalam beberapa bulan operasi, Tatang Koswara diperkirakan telah menghabisi lebih dari 41 musuh secara akurat. Beberapa catatan menyebut jumlahnya mencapai 49 target, membuatnya masuk daftar sniper paling mematikan di Indonesia. Padahal dia hanya membawa 50 peluru. Kenapa? Karena itu bagian dari doktrin Green Berets, yaitu 49 peluru untuk lawan dan 1 peluru terakhir buat diri sendiri kalau tertangkap. Tatang bukan cuma penembak, tapi ia juga pemburu. Sebelum menarik pelatuknya, dia menganalisa dari berbagai hal, yaitu arah matahari, arah angin, kontur tanah, bahkan psikologi musuh. Dia selalu memilih posisi tinggi, menyamar pakai kamuflase alami seperti lumpur, daun kering, bahkan semut hutan. Menahan nafas hingga 2 menit sebelum menembak. Bergeser posisi setiap 2-3 tembakan agar tidak terendus. Menyamar memakai sepatu terbalik buatan ayahnya agar jejaknya membingungkan. Senjata bolt action legendaris ini dilengkapi peredam suara, skop optik, dan akurasi yang luar biasa. Tatang bisa menembak dari jarak 900 meter nyaris 1 kilometer. Dan target favoritnya itu adalah operator radio Fretilin, karena satu tembakan ke radio operator sama aja memutus komunikasi satu pasukan. Mungkin banyak yang bertanya di antara kalian, apa aja sih perlengkapan Tatang Koswara waktu dia jadi sniper operasi Seroja? Jawabannya bukan hanya satu senapan, tapi seluruh sistem pembunuh yang bergerak dalam senyap. Inilah senjata utama Tatang, bukan buatan lokal, bukan juga senapan massal, tapi Winchester model 70, senapan bolt action buatan Amerika yang dijuluki sebagai The Rifleman's Rifle. Spesifikasinya kaliber 7,62 mm, tipenya bolt action manual tapi stabil, jarak tembak efektifnya sampai 1000 meter, dilengkapi skop pembesar plus optik malam hari dan peredam suara nyaris tanpa bunyi saat ditembakkan. Ini bukan senjata untuk perang terbuka, ini adalah alat pembunuh presisi tinggi. Tatang pernah menembak dari jarak hampir 900 meter dan kena tepat di dadanya hanya dengan sekali tembakan. Pasti di antara kalian juga ada yang bertanya, kalau musuh tahu keberadaan Tatang ini gimana? Kalau posisinya terbongkar bagaimana? Dan kalau harus perang jarak dekat gimana? Senjata AK-47 adalah senjata backupnya Tatang. Dengan kaliber 7,62 mm, tahan segala medan dan mudah diisi ulang. Efektif dalam pertempuran jarak 100 hingga 200 meter.
Senjata ini disandang di punggung hanya dipakai jika segala rencana gagal, guys. Di dalam ranselnya, selain peluru, Tatang pun membawa peta topografi untuk navigasi dan membaca posisi musuh, radio portable untuk kontak rahasia ke tim intai, granat nanas dan asap hanya dipakai kalau kondisi terdesak, obat-obatan darurat untuk luka sayat, pendarahan dan gigitan serangga, pisau tempur untuk bertahan di jarak paling dekat, dan cloaking gear yaitu baju gili buatan tangan, lumpur dan dedaunan tempel, dan yang terakhir sepatu buatan ayahnya model terbalik biar jejaknya membingungkan. Setelah pulang dari operasi Seroja, Tatang Koswara ini tidak membawa medali, bahkan tidak juga membawa sorotan kamera. Ia kembali seperti bayangan, diam, tenang, dan tidak diketahui siapapun. Tapi di luar negeri namanya justru terukir dalam sejarah sniper dunia. Tahun 2000, Peter Brooksmith, seorang pakar militer Inggris, merilis buku yang menghebohkan komunitas militer dengan berjudul Sniper Training Technique and Weapons. Di dalamnya, Peter menulis daftar 14 sniper paling mematikan yang pernah ada. Nama-nama besar seperti Carlos dari Amerika Serikat sudah pernah membunuh 93 kali, Simo asal Finlandia sudah membunuh 500 lebih, Vasily asal Uni Soviet, Battle of Stalingrad, Tom Ferran dari Amerika Serikat sudah pernah membunuh 41 kali, dan Philip G. Morgan dari Amerika Serikat sudah pernah membunuh 53 kali. Dan ya, di antara nama-nama itu muncullah Tatang Koswara dari Indonesia. Oke, kalian tuh pasti bingung, kenapa sih seorang Tatang ini bisa masuk ke dalam sniper nomor 14 terbaik di dunia? Karena jumlah yang ia capai dalam satu operasi selama setahun lebih di Medan Timur Timur itu, semua tembakannya dilakukan dalam jarak antara 300 hingga 900 meter. Kemudian senapan Winchester itu bukan teknologi tinggi, guys. Senapan buatan AS itu juga bukan smart weapon, tapi dia jadikan senjata maut. Peredam suara, bidikan optik malam, dan hanya membawa 50 peluru per misi. Tatang pun juga lulus pelatihan elit kerja sama TNI beserta US Green Berets pada tahun 1974 hingga 1975. Dari 60 peserta, hanya 17 orang yang lulus. Ia pun menerapkan metode satu peluru adalah satu target dan 49 target plus satu peluru untuk dirinya sendiri jika tertangkap hidup-hidup. Dalam memoir tentara Fretilin yang pernah dibocorkan ke media lokal Timur Leste, ada satu kutipan yang menggambarkan seorang Tatang. Kami tidak tahu dari mana peluru itu datang. Kami tidak tahu siapa yang menembak. Kami hanya melihat orang pada berjatuhan satu persatu. Nama siluman 3 yang ia sandang sejak pelatihan rider di Pusenif bukan main-main. Di medan perang, ia adalah mimpi buruk tanpa wajah. Sayangnya, Tatang Koswara lebih dulu dikenal oleh dunia luar ketimbang oleh bangsanya sendiri. Baru setelah kisahnya muncul di forum-forum militer internasional, artikel luar negeri dan tayangan YouTube tentang sniper legendaris dunia, publik Indonesia pun mulai bertanya, siapa sebenarnya Tatang Koswara? Mungkin di antara kalian masih ingat tahun 2015, Tatang Koswara akhirnya muncul di acara televisi yaitu Hitam Putih Trans 7. Seorang sniper terbaik legendaris Indonesia akhirnya muncul di depan kamera. Tapi siapa sangka itu akan menjadi kemunculan terakhirnya, guys. Beberapa jam setelah syuting, tepatnya tanggal 3 Maret 2015,
Tatang pun wafat akibat serangan jantung, guys. Ia meninggal bukan di medan perang, bukan di balik senapan, tapi ia meninggal dalam keadaan damai. Dalam wawancara terakhirnya sebelum Tatang meninggal dunia, ia mengucapkan satu kalimat yang menghantam semua orang yang mendengarkannya. Tatang bilang bahwa kalau saya mati, darah saya harus ada di merah putih. Itulah sniper legendaris Indonesia, yang bahkan saat pensiun hatinya masih dalam mode siaga. Namanya mungkin tidak sepopuler pahlawan perang atau jenderal besar, tapi Tatang ini adalah legenda dalam diam. Seorang anak pengrajin sepatu asal Cibaduyut ini dilatih oleh Green Berets jadi sniper paling ditakuti di Timur Timur, dan akhirnya masuk dalam 14 sniper paling mematikan di dunia. Ia pun gak pernah pamer, gak pernah minta dihormati. Bahkan ketika tampil di acara televisi dan ditanya soal berapa musuh yang sudah ia bunuh, jawabannya adalah, yang jelas saya pulang dalam keadaan hidup dan merah putih tetap berkibar. Kita udah pernah mengenal sniper-sniper legendaris dari film-film Hollywood. Tapi di Indonesia tuh kita tuh punya, guys, namanya Tatang Koswara. Dia ini bukan cuma sekedar fiksi, mitos, bahkan juga bukan legenda. Dia ini pernah hidup nyata, tinggalnya juga di Cibaduyut. Terus dia ini sniper legendaris terbaik di dunia. Tapi sayangnya dilupakan oleh tanah air sendiri. Kalau kalian merasa kisah ini layak untuk didengar banyak orang, jangan lupa like, share, dan komen ya, guys. Dan juga komen di bawah untuk siapa militer Indonesia berikutnya yang akan dibahas di FD28 Horror Story.